Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Arif Nugroho. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks anekdot. Ya, pengertian dari sebuah teks anekdot yaitu anekdot dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena ceritanya lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang-orang penting atau yang terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Jadi teks anekdot ini tercipta karena manusia mempunyai seleranya humor yang berbeda-beda. Dari selera humor tersebut menjadi sebuah kelebihan manusia dibandingkan makhluk lain ciptaan Tuhan, ya. Karena binatang dan tumbuhan gak bisa bercanda gitu. Nah, jadi anekdot itu sendiri adalah ceritanya singkat gitu, sifatnya konyol dan mengesankan. Bahkan tokoh-tokohnya itu bisa dari tokoh politik, sosial, ya. Jadi bisa di dalam teks anekdot itu terdapat sebuah kritik. Kalau kalian tidak mau membaca sebuah teks anekdot, kalian bisa lihat searching di YouTube yaitu tentang stand up comedy. Nah, stand up comedy ini juga termasuk dalam anekdot. Hanya saja dia diceritakan atau di stand up kan, di medianya berubah menjadi media video. Ya, biasa kalau teks itu kan hanya sebuah tulisan gitu. Kemudian kita lihat lagi ada ciri-ciri dari anekdot. Ciri-cirinya yang pertama adalah menceritakan orang-orang penting. Ya, karena memang teks anekdot ini diangkat untuk melihat orang-orang yang penting gitu, orang-orang yang terkenal, karena nggak mungkin diceritain kalau orang itu tidak terkenal. Jadi bagaimana pendengarnya atau pembacanya bisa tahu tokoh yang diceritakan itu gitu kan, ya. Selanjutnya ada menyindir. Ya, teks anekdot ini sindiran, ya, menyindir atau mengkritik melalui cara bercanda gitu, ya. Kemudian ada menggelitik, ya, hampir mirip dengan menyindir. Kemudian ada mengandung humor, ya, karena memang tadi awalnya adalah candaan yang terjadi di teks anekdot. Kemudian punya tujuan, ya. Tujuannya apa? Nanti kita bisa pelajari lagi di tujuannya. Ini salah satunya ada tujuannya, misalnya mengkritik pemerintah dengan kebijakannya, terus mengkritik sosial masyarakat yang dimana contohnya saat COVID-19 ini gitu kan. Itu banyak dalam tujuan-tujuan para anekdot, ya, teks anekdotnya atau para komika, ya, dalam stand up komedinya menyindir kehidupan sosial mereka masing-masing. Kemudian ada menyerupai dongeng, betul, karena dia diceritakan, ya. Kemudian cerita terhubung, umum dan realistis. Ya, cerita ini biasanya umum, jadi nggak bisa ceritanya ini tidak bersifat realistis gitu. Jadi benar-benar seorang yang ingin menceritakan dalam bentuk anekdot, dia harus melihat lingkungan sekitarnya dia. Kemudian kita masuk nih ke jenisnya, jenis anekdot. Ya, berdasarkan peristiwa, ada berdasarkan tokoh, kemudian ada berdasarkan tujuan. Kita masuk ke bagian berdasarkan peristiwa dulu. Di bagian berdasarkan peristiwa ini sendiri ada dua, yaitu anekdot non fiksi dan anekdot fiksi. Kalau anekdot yang non fiksi ini bisa kita baca bersama-sama, berarti dia menceritakan peristiwa nyata dengan tokoh dan latar yang sebenarnya gitu. Faktanya, ya, sulit untuk membuktikan bahwa sebuah anekdot berasal dari kisah nyata atau tidak. Namun kesulitan ini tidak berarti bahwa anekdot non fiksi tidak ada gitu. Kemudian pengalaman lucu dalam kehidupan sehari-hari bisa diceritakan kembali
sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Ya, contohnya saja misalnya kalian mau berangkat sekolah, kemudian kalian ban sepeda atau ban motor kalian bocor, itu bisa kalian jadikan sebuah banyolan gitu, atau cerita bercandaan gitu kan. Atau saat kalian jajan di warung gitu kan, ya beli makannya 2 bakwan tapi bayarnya 1, itu kan sebuah jadi bahan candaan atau anekdot. Jadi itu peristiwanya nyata gitu, tokohnya nyata, itu tokohnya kalian, peristiwanya adalah beli jajanan di warung, makan 2 bakwan tapi bayarnya 1, itu kan anekdot gitu yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada anekdot yang bentuknya fiksi ya, atau khayalan. Di sini tokohnya ya tidak nyata gitu, atau rekaan ya, tapi kadang-kadang anekdot dengan tokoh yang bukan rekaan tapi latar yang digunakannya bersifat fiktif. Sebaliknya kadang-kadang digunakan latar yang bukan rekaan, jadi kelihatan fiksi tapi ternyata ini adalah kenyataan di lingkungan kita sehari-hari ya. Contoh, kalau kita lihat dari segi judul, banyak kita lihat dari novel ya. Contohnya dari Terelie atau penulis-penulis terkenal di Indonesia. Ada salah satu buku yang judulnya Negeri Para Berdebah ya. Itu kan anekdot. Negeri mana ya isinya para berdebah? Nah, itu kita bisa lihat sendiri di mana gitu. Atau di Instagram kalian bisa lihat ada yang namanya negara Konoha, yang dimana dia meminta rakyatnya seperti apa. Nah, negara Konoha dengan tanda kutip ini adalah kenapa sih dimelencengkannya? Sebenarnya itu fiksi gitu, tapi dikaitkan dengan kehidupan yang nyata. Atau kita lihat dengan sejarah kita di Indonesia, kita sudah dipimpin oleh banyak presiden, kurang lebih ada 6 ya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan negara Konoha yang ada di cerita fiksi Naruto, itu kan Hokage-nya kalau dimirip-miripi ada kemiripan dengan para presiden di Indonesia. Nah, itu jadi anekdot kalau untuk di media sosial. Itu bisa kalian lihat sendiri ya. Jadi gitu, ada anekdot kalau berdasarkan peristiwa, ada fiksi dan non fiksi. Kita masuk ke anekdot berdasarkan tokoh. Ada yang namanya tokoh terkenal, yaitu kalau non fiksinya adalah, jadi di tokoh-tokoh terkenal ini sumbernya kalau menggunakan non fiksi adalah tokoh yang dilakoni atau tokoh-tokohnya benar-benar terkenal. Yang paling sering digunakan adalah anekdotnya presiden kita, yaitu Abdurrahman Wahid, atau sering kita dengar dan nama panggilnya adalah Gus Dur ya. Pak Gus Dur ini ada anekdotnya apa? Gitu aja kok repot ya. Itu dia jargonnya atau motonya ya, sering-sering kita ingat ada gitu aja kok repot. Nah, ini tokoh terkenal gitu. Kemudian ada berupa fiksi atau hasil rekaan pengarang ya. Nah, di sini ada menggunakan anekdot yang terkenal, yaitu Abu Nawas ya. Antara tadi fiksi dan non fiksi. Kalau non fiksinya ada tadi Bapak Presiden kita Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dengan jargonnya gitu aja kok repot. Kemudian kalau yang fiksi, tokoh terkenal fiksi itu Abu Nawas, cerita-cerita tentang Abu Nawas ya, atau dari sebuah novel atau dari sebuah dongeng. Kemudian kita lihat lagi, kemudian ada sufi ya, berdasarkan tokoh sufi. Di sini ada tokoh pemuka agama ya. Nah, di sini kita sehari-hari menjadi dalam ada anekdotnya ya. Contoh, mungkin ada beberapa ustadz yang menceritakan kelucuan para sahabat gitu, atau para sufi yang dimana pengalaman-pengalaman lucu para sufi itu ada kayak gitu. Kemudian ada dari binatang ya. Contohnya apa? Kalau ini adalah, kenapa kok tokohnya binatang? Karena binatang bisa menggambarkan nilai-nilai kehidupan, namun juga bisa menjadi seorang kritikan gitu. Contoh gini, kita tahu yang namanya tikus itu
kalau dijadikan anekdot maaf, tikus ini kalau dijadikan anekdot, maka kaitannya adalah dengan para koruptor. Ya, kenapa? Sifat dari tikus ini adalah serakah dan jorok gitu. Ya udah serakah, jorok gitu. Atau mungkin juga bisa dikaitkan dengan hewan monyet gitu. Kenapa monyet? Ya monyet kita lihat kalau kita kasih makan, dia masukin ke mulutnya, di mulutnya udah penuh, tangan kanan kirinya masih menggenggam makanan, udah kanan kirinya megang, kakinya juga megang ya. Mereka berkeliaran dengan ekor. Itu kan sebuah sifat kerakusan gitu kan. Kayak banyak yang analoginya gini. Kalau seorang koruptor pasti analogi adalah tikus-tikus. Ya karena koruptor itu kerjanya di kantor, maka disebut tikus-tikus berdasi ya. Itu bukan berarti tikus pakai dasi, tidak. Kemudian kita lanjut lagi. Ada anekdot berdasarkan tujuan, yang seperti tadi yang saya katakan, setiap anekdot punya tujuan. Ada anekdot dengan tujuan itu ada 3, ada kritik, nasihat, dan hiburan. Kritik bagaimana? Bertujuan untuk mengkritik pemerintahan atau keadaan sosial. Ya, kritik disampaikan secara tersirat gitu. Kepada siapa? Kepada yang membuat kebijakan. Ya, selama ini kita bisa lihat kritik-kritik baik dari segi cerita, kemudian dari segi stand up comedy atau dari lagu ya. Kalau lagu itu identik dengan diss ya, atau DISS kalau kalian cari di internet banyak itu tentang pengkritik ya, keadaan sosial itu, alam misalnya. Alam ini rusak, kemudian kita mengkritik gitu kan, karena keserakan umat manusia, alam ini dirusak dan sebagainya. Kalau ada nasihat, tujuannya untuk menasihati ya. Untuk apa? Ya, karena nasihatnya terkandung dalam nilai-nilai kehidupan. Kemudian sifatnya terakhir adalah menghibur. Jadi anekdot ini tujuannya terakhir adalah hiburan. Karena apa? Semua orang pasti ingin bercanda. Jadi setiap kehidupan itu semuanya nggak dibawa serius, tapi ada candaan di dalamnya. Tapi bercandanya punya tujuan gitu. Ada maksud dari candaan tersebut. Jadi candanya tidak sekedar candaan ya. Baik, itu saja kita tadi mempelajarinya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kalian ingin mengetahui lebih banyak tentang anekdot, saya sarankan silahkan kalian lihat contohnya ya. Kalau secara online atau komika yang ada di Indonesia itu bisa Abdur ya, kalian komika Abdur atau komika yang intinya mengkritik keadaan sosial kehidupan kita, tapi juga membangun pikiran-pikiran kita. Itu bisa. Jadi kalian ambil apa? Kalian ambil ilmunya gitu ya. Kemudian apa? Ambil sifat entertainmentnya atau hiburannya. Kalian akan merasa terhibur di situ. Dengan kalian lagi suntuk, kalian lihat itu bisa jadi hiburan buat kalian semuanya. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.